Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai virus corona yang melanda negara-negara di dunia. Kalau kita lihat, berita paling trending sekali ini, negara Italia paling banyak yang mengalami penyebaran virus corona ini dibandingkan negara Cina. Sekarang kita lihat dari data berikut ya. Kasus di Italia bermula pada tanggal 31 Januari 2020. Kasus pertama tersebut mengakibatkan positif corona berjumlah 20 orang di hari ke-20. Begitu juga hari ke-20 tersebut mengakibatkan korban meninggal sebanyak 1 orang. Ketika hari ke-50, korban positif corona meningkat menjadi 47.021 orang. Dan korban meninggal mencapai 4.000 orang. Dari data tersebut, kita tahu bahwa virus corona di Italia begitu cepatnya menyebar. Nah, sekarang mari kita belajar dari Italia. Pertama, virus corona diumumkan di sana. Halah, itu cuma virus biasa kok. Itu cuma virus flu biasa. Kita nggak bakal kok kena, kita nggak bakal ketularan. Kedua, virus corona atau COVID-19 meningkat signifikan. Halah, yang kena cuma orang tua aja kok. Kita sebagai anak muda nggak mungkin kena kan? Jadi kita santai aja. Ketiga, akhirnya virus corona berlipat ganda dalam sehari, menyebabkan 25% wilayah di Italia di lockdown. Namun 75%-nya di wilayah lain masih menganggap remeh. Yang keempat, jumlah kasus di Italia berkembang pesat. Sektor pendidikan, baik kuliah maupun sekolah, diliburkan selama 1 bulan. Darurat nasional diberlakukan. Rumah sakit menambah kamar, baik untuk ICU, penginapan, semua ditingkatkan demi pasien-pasien COVID-19. Terlalu banyaknya pasien pneumonia, banyak pasien yang membutuhkan ruang ICU. Sayangnya, ruangan udah habis. Diakibatkan banyaknya pasien COVID-19 yang semakin banyak. Ventilator habis. Pada titik ini diibaratkan dalam kondisi perang. Dokter harus memilih siapa yang harus diobati terlebih dahulu berdasarkan peluang bertahan hidup. Itu berarti pasien yang berusia lanjut yang memiliki penyakit-penyakit bawaan seperti diabetes, hipertensi, dan lain-lain itu bukan menjadi prioritas untuk disembuhkan, namun penyakit COVID-19 yang menjadi prioritas untuk disembuhkan karena tidak ada lagi ruang dan sistem layanan kesehatan yang memenuhi, yang memberikan ruangan-ruangan untuk pasien-pasien seperti pneumonia, diabetes, dan hipertensi tersebut. Akhirnya ruangan semua dihabiskan untuk para pasien-pasien COVID-19 yang menyebabkan rumah sakit kekurangan ruangan, kekurangan layanan kesehatan. Kelima, 9 Maret 2020 di Italia, kasus COVID-19 mencapai 9.000 kasus, bahkan lebih. Seluruh kota di Italia lockdown. Orang-orang hanya bisa pergi dalam keadaan darurat saja dan dalam pengawasan ketat. Semua bisnis masih dibuka, jika tidak, ekonomi di sana akan runtuh. Ini adalah kebijakan pemerintah. Orang-orang mulai ketakutan, mulai kebingungan apa yang harus dilakukan pada saat itu. Akhirnya mereka sadar, mereka memulai untuk melakukan kebiasaan memakai sarung tangan, memakai masker saat ingin keluar rumah. Tapi tetap saja, masih banyak anak-anak yang sok jagoan. Mereka keluar ke restoran, ke bar, ke bioskop. Mereka tidak takut akan terjadinya COVID-19 ini penyebarannya semakin luas. Yang keenam, 2 hari kemudian akhirnya pemerintah di Italia berubah pikiran. Mereka menutup semua bisnis di Italia, restoran, bar, bioskop, dan lain-lain. Semua jenis toko pun ditutup, kecuali supermarket dan apotek. Hal itu disebabkan karena terjadinya penyebaran COVID-19 dan menimbulkan kasus lebih dari 2.000 kasus per harinya, bahkan bisa lebih dari 2.000. Bahkan, penduduk-penduduk yang ingin keluar rumah harus memiliki surat izin, di mana surat izin ini diperoleh dari pos-pos polisi terdekat, yang di mana surat-surat izin ini disebarluaskan di lingkungan-lingkungan di sana. Yang melanggar aturan bisa kena denda 3,3 juta rupiah. Dan yang terjangkit positif virus corona, di mana mereka tidak mau untuk mengkarantina diri di dalam rumah, itu dikenakan pasal pembunuhan, di mana 1-12 tahun penjara. Akhirnya 21 Maret 2020, korban meninggal akibat virus COVID-19 di Italia melampaui korban meninggal yang ada di Cina. Sebagai gambaran, luas negara Cina itu diibaratkan 2 kali luasnya Pulau Jawa. Sedangkan kita lihat di Indonesia, pulau yang dapat dikatakan luas adalah Pulau Jawa.
Lalu bagaimana kita ini sebagai orang Indonesia untuk mencegah kejadian virus corona ini supaya nggak menyebar luas? Menjaga kebersihan sangat penting. Tetap aja kalian harus di rumah, jangan bandel, ikuti semua aturan pemerintah. Semua kembali kepada diri masing-masing. Apabila pribadi dari seseorang itu sudah sadar akan apa yang harus dia lakukan untuk mencegah virus corona ini supaya nggak meluas, maka hal itu akan berdampak kepada lingkungan sekitar. Lingkungan sekitarnya akan mengikuti apa yang dia lakukan. Jangan lupa pakai masker, sarung tangan apabila kalian ingin keluar rumah. Dan dengan catatan kalian keluar rumah hanya dalam keadaan darurat saja. Kalau hal yang nggak penting, jangan sampai keluar rumah, karena itu membahayakan diri kalian. So, semoga kalian sehat selalu, jaga diri kalian, jangan pernah bandel, jaga baik-baik keluarga kalian di rumah, kasih semuanya yang terbaik buat keluarga kalian. Terima kasih, sampai jumpa.